Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. Kali ini adalah pertemuan yang ke-7 untuk mata kuliah Tarikh Tasyri'. Pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas tentang periode yang dikenal sebagai yang ketiga, di mana yang pertama adalah periode pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa sahabat, baik sahabat besar maupun sahabat kecil, dan sekarang adalah periode yang ketiga, yaitu pada masa pasca sahabat, baik tabi'in, para pengikut sahabat, maupun ulama-ulama setelahnya. Dalam berbagai buku sejarah hukum Islam atau Tarikh Tasyri', periode ini sering dikenal sebagai periode kesempurnaan, kematangan, kemandirian, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa periode ketiga ini disebut seringkali sebagai periode utama dari hukum Islam atau fikih, baik disebut matang, sempurna, atau emas bahkan. Dan pada pertemuan yang pertama saya mengungkapkan tidak setuju dengan penamaan ini atau penyebutan periode ini sebagai periode kesempurnaan. Ketidaksetujuan saya pada substansi bahwa periode ini adalah periode yang sempurna sehingga sebelumnya dianggap tidak sempurna atau setelahnya juga dianggap tidak sempurna. Begitupun kalau disebut sebagai periode yang matang, periode yang emas misalnya, berarti sebelumnya bukan emas dan setelahnya juga bukan emas dan tidak matang. Itu kira-kira. Tapi saya bisa pahami kenapa nama ini ada. Saya lebih setuju untuk mengatakan bahwa, atau bisa jadi ya, penamaan sempurna, matang, apalagi emas, itu bisa jadi maksudnya adalah bukan pada praktek undang-undang, bukan pada substansi fikih, tetapi pada fikih sebagai sebuah disiplin ilmu atau hukum Islam sebagai sebuah satu kesatuan metodologi berpikir dan praktek berhukum. Jadi bukan substansi hukum itu sendiri untuk menawarkan dan memastikan keadilan misalnya. Jadi kalau kematangan, kesempurnaan itu lebih diartikan kepada sebuah disiplin, sebuah pengetahuan, sebuah yang terpisah dari pengetahuan-pengetahuan yang lain, mungkin setuju atau bisa dikatakan ya betul. Pada periode ini ada banyak sekali karakteristik yang memungkinkan kita bisa mengatakan, menyebutkan bahwa sudah terjadi kematangan atau kesempurnaan, keterpisahan atau kemandirian fikih sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, atau hukum Islam, syariat Islam menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang yang komprehensif, yang kohesif, yang menyatu satu sama lain sehingga terlihat unik dan berbeda dari disiplin-disiplin ilmu lain seperti tafsir misalnya, hadis, seperti apalagi tasawuf, filsafat, sains, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini betul ada kematangan, kesempurnaan, tapi bukan dalam arti substansi berhukum atau substansi bersyariah atau substansi berfikih, yaitu misalnya menerapkan, mengimplementasikan ajaran dan prinsip Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Bukan dalam arti itu. Karena kalau dalam arti itu, kita tahu ayat Al-Quran sudah
mengatakan bahwa pada masa Nabi itu sudah sempurna, sudah matang, dan sudah selesai. Jadi kembali kepada karakteristik ya, periode sejarah hukum Islam atau tasyri' pada yang ketiga ini, yang dalam berbagai catatan buku-buku sejarah hukum Islam ini membentang dari mulai awal abad kedua sepertinya Hijriah, sepertinya periodisasi ini dikaitkan dengan keruntuhan dinasti politik Umayyah yang beralih kemudian kepada dinasti politik Abbasiyah sampai pada puncak keemasan atau puncak kekuatan dinasti Abbasiyah. Jadi secara politik sosial tentu saja pada saat ini mengalami ekspansi perluasan wilayah kekuasaan Islam yang begitu jauh luas sampai ke Cina dan Eropa. Itu membuat asimilasi dan interaksi antar berbagai peradaban dalam kekuasaan politik Islam ini sangat intensif. Kita tahu misalnya pada dinasti Abbasiyah ini, terutama pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid, itu terjadi penerjemahan besar-besaran. Ada gerakan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, di mana seluruh peradaban dunia pada saat itu, terutama Yunani tapi juga ditambah Romawi, Persia, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang tentu saja membuat terjadi interaksi intensif antar berbagai pengetahuan dari kalangan Muslim sendiri dan juga dari kalangan non-Muslim ikut terlibat bagaimana mendiskusikan berbagai ilmu pengetahuan. Baik, awalnya memang soal kedokteran, medis, tetapi kemudian juga melebar kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, termasuk dalam lain adalah filsafat, logika, dan hukum. Dan karena itu ada respon, ada interaksi, ada perdebatan juga dengan para ulama yang sedikit banyak mempengaruhi pola, metodologi, serta interaksi umat Islam itu sendiri terhadap Quran dan hadis ya, atau terhadap sumber-sumber hukum Islam. Jadi pelebaran, perluasan wilayah dengan berbagai etnis, suku, bangsa, peradaban yang begitu luas membuat dinamika sedemikian kompleks, apalagi ditambah dengan kekayaan yang dimiliki secara materi dan ekonomi oleh kekuasaan Islam, ditambah dengan kekuatan militer, kemampuan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, membuat banyak orang juga lalu ingin merujuk kepada prinsip dan dasar serta ajaran Islam dalam berbagai hal. Disitulah fikih kemudian tertantang untuk menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Karakter yang lain adalah bahwa kekuasaan, dalam hal ini anggaplah negara atau pemerintahan, juga sudah mulai bersinggungan secara aktif dengan para ulama atau orang-orang yang dianggap memiliki otoritas dalam berfatwa. Misalnya kita tahu Imam Malik itu sudah beberapa kali diundang untuk mengajarkan kitabnya Al-Muwatta dalam istana, sekalipun yang datang lalu putra beliau ya. Begitupun kita tahu Harun ar-Rasyid meminta seorang ulama besar dalam mazhab Hanifah yaitu Abu Yusuf untuk membuat catatan, untuk membuat semacam risalah atau kitab terkait dengan bagaimana mengelola pemerintahan jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan kebiasaan ini kemudian ya diikuti oleh berbagai penguasa di tingkat lebih rendah dan diteruskan juga oleh beberapa khalifah-khalifah berikutnya yang membuat lalu
disiplin fikih atau undang-undang itu punya kekuatan politik, punya kekuatan negara, karena beberapa kekuasaan, beberapa khalifah menjadikan madhab menjadi atau fikih menjadi madhab negara, menjadi pegangan negara. Jadi itu salah satu karakter sosial politik yang mempengaruhi kenapa fikih pada masa ini lalu berkembang secara mandiri sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan dalam periode ini kita tahu juga karena besarnya minat penguasa dalam hal ini negara atau pemerintahan dibarengi dengan ketersediaan materi, uang, dan antusiasme dari para ulama serta masyarakat, itu terjadi kodifikasi besar-besaran atau pembukuan besar-besaran terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang anggaplah soal medis misalnya dan filsafat dan lain sebagainya, tapi juga terkait dengan ilmu-ilmu lain yang disebut sebagai ilmu agama. Tafsir misalnya juga berkembang pesat. Dengan hadis juga sama. Pada periode ini kita tahu kitab-kitab hadis dibukukan dan memperoleh penerimaan yang cukup besar. Jadi kita punya musonaf, kita punya musnad, sekalipun lalu kemudian yang paling dirujuk memperoleh momentum besar dan memperoleh otoritas kuat dari umat Islam seperti Sahih Bukhari itu pada periode ini, bahkan di akhir ya abad ketiga Hijriah. Jadi periode ketiga ini kalau kita baca buku-buku sejarah itu berawal dari awal abad kedua 101 Hijriah sekitar itu sampai pertengahan abad keempat 350-an Hijriah. Jadi ada sekitar 250 atau lebih tahun bagaimana para ulama, para penguasa, para pengusaha, para masyarakat bersatu padu dengan berbagai perannya masing-masing membuat fikih menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang matang tadi, yang sempurna, yang jelas batasan-batasannya dan lain sebagainya. Jadi ada karakter politik yang luas, lalu karakter sosial interaksi dengan berbagai peradaban. Yang ketiga adalah karakter ilmu pengetahuan yang dikodifikasikan sehingga ada buku, orang belajar mengembangkan berbagai disiplin ilmu secara mandiri, diantaranya adalah fikih atau hukum Islam. Nah, ketika disiplin-disiplin ilmu ini berkembang, tentu saja lalu kemudian fikih itu sendiri memiliki karakteristik yang mandiri tadi. Jadi perkembangan mazhab misalnya salah satu yang terlihat mulai membesar dan menguat pada periode ini. Kalau periode sebelumnya itu kan sekalipun ada tokoh-tokoh sahabat besar dan kecil, begitupun tokoh-tokoh ulama, itu tidak sampai berkembang menjadi sebuah mazhab, menjadi sebuah sekolah tertentu yang dicirikan karakternya. Masih cair satu sama lain, bisa mengambil dari manapun, bisa belajar dari manapun, dan belum terbentuk satu mazhab atau satu sekolah hukum tertentu. Itu pada periode kedua, yaitu sahabat besar dan kecil. Nah, sementara pada periode yang ketiga ini, karena orang dituntut dengan kemandirian sebuah disiplin, lalu banyak ulama dengan
berbagai murid-muridnya dan juga kepentingan atau keinginan, bukan kepentingan atau keinginan penguasa atau pemerintah, terbentuk sedemikian rupa berbagai madhab-madhab pada saat itu. Dan madhab yang cukup dikenal pada saat itu cukup banyak. Kalau sekarang kan kita mungkin hanya mengenal, anggaplah beberapa saja ya. Misalnya kalau di Sunni itu ada 4 kalau sekarang ya. Mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini yang sampai sekarang ada, terbukukan dan dilaksanakan oleh berbagai umat Islam, itu yang Sunni. Yang Syiah misalnya kita mengenal Imamiyah atau Ja'fariyah di Iran. Kita mengenal juga Zaidiyah di Yaman dan juga Ismailiyah di Asia Tengah, Pakistan misalnya, ya sebagian Iran tentu saja, sebagian daerah India dan beberapa Afrika. Dan juga kita mengenal dari Khawarij fikih ibadi, mazhab fikih ibadi. Jadi 4 Sunni, 3 Syiah, 1 Khawarij, berarti 8 yang sampai saat ini masih berkembang, ada dan diikuti, serta terbentuk metode, perspektif, apalagi metodologi, serta buku dan kitab-kitabnya. Namun pada periode ketiga yang saya ceritakan ini, mazhab-mazhab itu sangat banyak, tidak hanya 8. Sangat banyak karena tadi para ulama memiliki kebebasan di satu sisi, di sisi yang lain juga memiliki ruang yang cukup untuk mendirikan atau untuk dianggap oleh murid-muridnya sebagai mazhab tersendiri. Kita punya Imam Auza'i misalnya di Syam atau di Syria dan Lebanon. Kita juga punya Imam Sufyan bin Uyainah di Mekah. Kita juga punya Imam Hasan Basri di Kufah atau di Kufah di Irak. Di Irak banyak sekali ulama-ulama yang ulama besar, sampai sekarang keulamaannya diakui, tetapi kemadhabannya sudah hilang. Imam Hasan al-Basri itu diakui oleh semua ulama dan menjadi rujukan, terutama dalam tasawuf misalnya. Tetapi kemadhabannya sebagai fikih sekarang sudah hilang. Kita juga punya Imam Sufyan ats-Tsauri, kita juga punya Imam Lais bin Sa'ad di Mesir, kita juga punya Imam Abu Thawr di Baghdad, Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri cukup kuat pada saat itu dan punya pengikut yang vokal, dan kitab-kitabnya sangat banyak, yaitu Imam Ibnu Hazm al-Andalusi di Eropa. Pendirinya di Baghdad, di Irak, tetapi pengikut setia yang membela dan membuat tulisan, buku-buku, kitab-kitab yang begitu proliferik, begitu banyak itu di Spanyol, yaitu Imam Ibnu Hazm. Ini mazhab besar pada saat itu, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi pengikutnya, tidak menampakkan paling tidak, tetapi pandangannya, bukunya masih kita baca. Kembali kepada karakteristik dari periode ketiga ini, bahwa salah satu karakteristik utama dalam periode sejarah hukum Islam pada yang ketiga ini adalah tadi tumbuh, kembang, dan menguatnya mazhab-mazhab fikih yang diatasnamakan pada orang atau tokoh atau ulama. Kalau sebelumnya itu lebih banyak dikaitkan sama daerah, misalnya mazhab Kufah, mazhab Madinah, mazhab Syam. Tapi kemudian karena terjadi interaksi di mana di Kufah sendiri ada berbagai kecenderungan, di Madinah sendiri ada berbagai kecenderungan, di Syam juga ada berbagai kecenderungan yang tidak spesifik dan unik bersifat kedaerahan. Nah, karena itu lalu lebih banyak orang menempelkannya kepada tokoh, kepada ulama, karena ini lebih ajeg dan lebih jelas
perbedaannya dengan yang lain. Kalau dulu lagi misalnya kita hanya mengenal dua arus utama. Arus utama ahlul ro'yi sama arus utama ahlul hadis. Jadi pada masa kibarus sahabah sama sighorus sahabah itu lebih sering diungkapkannya dengan madhab kedaerahan atau madhab arus utama, dua arus utama itu. Ahlul ro'yi yaitu madhab-madhab yang lebih banyak menggunakan akal pikiran, menggunakan logika, menggunakan di luar teks, kira-kira begitu. Satu lagi adalah madhab ahlul hadis, yaitu madhab-madhab atau ulama-ulama juga yang lebih banyak merujuk kepada teks, terutama hadis, makanya disebut dengan ahlul hadis. Nah, tapi pada periode yang ketiga ini perbedaan antara dua arus utama ini tidak begitu kentara karena terjadi persilangan, terjadi interaksi dari ahlul ro'yi belajar ahlul hadis, dari ahlul hadis belajar ahlul ro'yi. Kita tahu misalnya Imam Hasan Asy-Syaibani misalnya itu jelas-jelas sekali belajar kepada ulama dari Imam Malik dan belajar Al-Muwatta. Padahal Hasan Asy-Syaibani kita tahu muridnya Imam Abu Hanifah yang dianggap sebagai ahlul ro'yi. Beliau belajar kepada Imam Malik, belajar hadis, lalu kemudian Abu Yusuf juga banyak sekali mengutip hadis dan Abu Yusuf adalah muridnya Imam Abu Hanifah juga. Jadi terjadi interaksi antara orang-orang atau ulama yang dianggap sebagai ahlul ro'yi, yang selalu menggunakan akal, pikiran, atau logika untuk belajar hadis dari ahlul hadis. Hal yang sebaliknya juga sebagaimana kita lihat pada diri atau sosok Imam Syafi'i rahimahullah adalah murid Imam Malik, ahli hadis, pakar, dan tapi beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang itu adalah merupakan tokoh utama dari ahlul ro'yi. Jadi persilangan, persinggungan, interaksi, pertemuan antar dua arus utama ini membuat tidak lagi ada karakteristik dasar di mana seseorang itu hanya hadis semata atau seseorang hanya ro'yu semata, tetapi sudah ada persilangan, karena itu lebih mengerucutnya kepada ketokohan seseorang dibanding kepada kemadhaban model ro'yun maupun hadis. Itu salah satu karakteristik yang juga muncul pada masa periode yang ketiga ini. Karakteristik lain yang penting dicatat adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, lalu ketokohan ulama dengan ciri khasnya masing-masing, yang punya kebebasan, punya ruang yang cukup bebas atau cukup fleksibel, cukup memungkinkan untuk berijtihad, untuk membuat keputusan-keputusan hukum, ini melahirkan berbagai fikih yang disebut dengan istilah fikih iftirodi. Fikih iftirodi itu fikih pengandaian. Jadi dulu pada masa sebelumnya fikih itu bersifat aktual. Aktual artinya apa yang terjadi itu yang diputuskan. Apa yang dipertanyakan dan yang pertanyaannya itu berangkat dari sesuatu yang terjadi di masyarakat. Itu ditanyakan lalu ke ulama, lalu dijawab. Jadi fatwanya berdasarkan kenyataan di lapangan, berkaitan dengan realitas yang sudah terjadi dan dialami oleh masyarakat. Nah, pada periode ketiga ini, karena ilmu pengetahuan begitu pesat, di mana orang dituntut untuk memiliki metodologi, memiliki logika berpikir,
Lalu kemudian ketika sudah punya metodologi, sudah punya logika berpikir, orang ditanya lebih jauh. Tidak hanya terbatas pada apa yang sudah terjadi, tetapi juga untuk hal-hal yang belum atau diandaikan terjadi. Makanya disebut sebagai iftiradi. Fikih atau keputusan-keputusan untuk hal-hal yang belum terjadi. Jadi atau diandaikan terjadi. Jadi jika ada orang, padahal bisa jadi tidak ada karena atau belum terjadi pada saat itu. Nah, ini namanya fikih pengandaian tentang apa namanya jika ada orang sedang sholat, lalu kemudian di sampingnya ada orang tenggelam, maka dibatalkan sholatnya untuk menolong orang tersebut atau diteruskan sholatnya. Nah, itu pertanyaan pengandaian. Atau jika sedang berenang misalnya, yang satu pegang ikan, yang satu pegang Quran, lalu kemudian kita tidak bisa memegang dua-duanya, mana yang harus dilepaskan duluan. Nah, dan seterusnya itu banyak sekali, termasuk pengandaian-pengandaian yang sebenarnya hampir tidak mungkin terjadi. Jadi orang itu fikih iftiradi ya. Jadi kita punya kekayaan di situ terkait dengan fikih-fikih pengandaian. Karakteristik lain yang juga penting dan berkembang sangat pesat pada periode ini adalah usul fikih atau dasar-dasar untuk istinbat hukum, logika berpikir, filsafat hukum juga boleh. Usul fikih itu kan secara bahasa artinya adalah dasar-dasar fikih. Jadi fikih itu fikih adalah produk ijtihad. Fikih adalah undang-undang itu sendiri. Nah, bagaimana undang-undang itu keluar itu adanya di usul fikih. Nah, pada periode ini itu lahir sedemikian banyak kitab-kitab terkait dengan usul fikih. Jadi kalau kita ulang sekali lagi bahwa periode ketiga yang sering disebut sebagai periode kesempurnaan, periode kematangan, periode emas, itu artinya adalah matang, sempurna, emas, fikih atau undang-undang atau hukum Islam sebagai disiplin ilmu. Bukan sebagai praktek berhukum atau praktek mencari keadilan, tetapi sebagai disiplin ilmu yang kokoh dengan seluruh bangunannya. Bangunan logika, bangunan berpikir, bangunan metodologi, bangunan pengetahuan dan lain sebagainya. Dan itu dicirikan dengan berbagai karakteristik politik, karakteristik sosial, karakteristik pengetahuan, karakteristik perkembangan mazhab itu sendiri, karakteristik fikih iftiradi, dan karakteristik terakhir adalah usul fikih. Dan seperti yang saya bilang juga bahwa kita ini sekarang mewarisi banyak sekali peninggalan atau turos atau warisan, lebih tepatnya warisan yang dilakukan oleh ulama pada abad ketiga Hijriah tersebut. Bahkan banyak sekali yang masih mungkin belum kita wariskan atau belum kita warisi karena saking banyaknya itu. Seperti yang dicontohkan tentang perkembangan mazhab. Jadi mazhab pada saat itu banyak sekali, ada yang bilang puluhan, bahkan ada yang bilang ratusan. Setidaknya yang terkenal saja itu ya lebih dari 10. Sementara di kita yang atau sekarang ini di mana kita sesungguhnya lebih tertantang, lebih banyak problem, lebih banyak ilmu pengetahuan, itu belum sampai memunculkan sebuah mazhab tersendiri.
Bahkan mazhabnya lebih menyusut, lebih sedikit ya, lebih sedikit seperti yang saya bilang. Di kalangan Sunni tinggal 4 mazhab yang hidup dan berlangsung sampai sekarang. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cuma itu. Auza'i nggak ada, Tsauri nggak ada, dan lain sebagainya. Di kalangan Syiah misalnya adalah Ja'fari atau Imami yang ada di Iran, atau Zaidi yang ada di Yaman, atau Ismaili yang ada di Asia Tengah. Kalau Sunni tadi, Hanafi itu ada di Turki, di Afghanistan, di berbagai negara-negara bekas Uni Soviet itu sebagian besar adalah Hanafi. Begitupun ada di Syria dan di Mesir, tapi sudah mix ya kalau di Syria dan Mesir. Kalau Maliki itu dulu pusatnya di Madinah, tapi sekarang sudah tidak di Madinah lagi. Dia sudah merambah atau bergeser ke barat, mulai dari Mesir, lalu hampir daerah-daerah Afrika itu sampai ke Spanyol itu Maliki. Lalu Syafi'i, Imam Syafi'i itu awalnya di Baghdad, lalu kemudian berpusat atau berakhir di Mesir. Jadi berkembangnya dari Mesir, karena dari Mesir maka ada yang ke barat, ada yang ke timur. Jadi ke timurnya dari Syria dan Irak termasuk juga, tapi sebagian Kurdi itu Syafi'i, ya Irak Kurdi itu, Iran juga sebagian, tapi lebih banyak ke daerah Yaman dan akhirnya ke Asia Tenggara, Indonesia terutama, Malaysia, Indonesia, Brunei itu mazhabnya Syafi'i. Nah, kalau Hambali awalnya di Baghdad. Baghdad, kemudian tentu saja beberapa daerah sekitar, dan sekarang di Saudi Arabia itu sebagian besarnya adalah Hambali mazhabnya. Kalau fikih Khawarij itu atau Ibadi itu ada di Oman, Bahrain, daerah situ, dan sebagian di daerah Libya, Tunisia juga ada penganut mazhab Ibadi. Itu teman-teman terkait dengan tarikh tasyri' pada periode yang ketiga. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya terkait dengan periode yang keempat atau selanjutnya, yang sering disebut sebagai periode taklid, jumud, dan kemunduran, atau semua yang mundur adalah politik. Tapi nanti kita akan bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.